warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uka Fenandia Sukma, NIM 211F10351, kelas A2 semester 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari Bunda Sudihartati, SPD MPD. Materi kali ini berjudul penyakit HIV dan AIDS. Apa itu HIV? HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan mengidentifikasi dan menghancurkan sel. Jika makin banyak sel yang dihancurkan, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Menurut data dari World Health Organization tahun 2017 menyatakan bahwa 940.000 orang meninggal karena HIV. Ada sekitar 36,9 juta orang yang hidup dengan HIV pada akhirnya tahun 2017, dengan 1,9 juta orang menjadi terinfeksi. Baru pada tahun 2017 secara global lebih dari 30% dan semua infeksi HIV baru secara global diperkirakan terjadinya di kalangan remaja usia 15-25 tahun, diikuti dengan anak-anak terinfeksi saat lahir tumbuh dari remaja yang berurusan. Dengan status HIV positif, mereka menghubungkan keduanya. Ada 5 juta remaja yang hidup dengan HIV. Pada tahun 2017, angka kejadian infeksi HIV dan AIDS baru pada remaja di Asia dan Pasifik menunjukkan bahwa terdapat 2.500 remaja yang menderita HIV dan AIDS. Infeksi HIV baru telah mengalami penurunan sebesar 14% sejak tahun 2010. Ada penurunan 39% orang yang meninggal karena HIV dan AIDS. Menurut data Direktur Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kemenkes RI menyatakan bahwa jumlah kasus HIV dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Ada pula jenis-jenis anak yang berpenyakit yang memerlukan layanan khusus. 1. Ada tunanetra, 2. ada tunarungu, 3. ada tunawicara, 4. ada tunagrahita, 5. ada tunadaksa, 6. ada tunalaras, dan 7. ada autis. Berikut ini penjelasan dari pengelompokan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada tunanetra. Di mata masyarakat, tunanetra atau lebih dikenal dengan buta adalah seorang yang tidak bisa melihat atau seseorang yang telah kehilangan fungsi penglihatannya. Padahal, pengertian tunanetra tidak sesempit itu, karena anak yang hanya memiliki keterbatasan low vision juga disebut tunanetra, seperti yang didefinisikan oleh Sumantri. Anak tunanetra adalah orang yang mengalami gangguan penglihatan baik secara atau menyeluruh dan menyebabkan proses penerimaan informasi kurang optimal. Anak tunanetra dikelompokkan menjadi 2, yaitu buta jika anak tidak mampu menerima rangsangan cahaya dari luar. Low vision jika anak masih mampu menerima rangsangan cahaya dari luar tetapi ketajamannya lebih dari 6,21. Atau jika anak yang mampu membaca deadline pada surat kabar. Yang kedua ada tunarungu. Apa sih tunarungu itu? Tunarungu istilah yang berasal dari kata tuna dan rungu. Tuna artinya rusak atau cacat dan rungu artinya pendengaran. Seseorang dapat dikatakan tunarungu apabila ia memiliki kerusakan atau kelainan pada organ pendengarannya yang menyebabkan ia tidak dapat mendengar atau kurang mampu mendengar suara yang seharusnya mampu didengar orang normal. Tunarungu berarti kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan seluruh alat pendengaran yang mengakibatkan
hambatan dalam perkembangan bahasa sehingga memerlukan bimbingan dan pelayanan khusus. Di kalangan masyarakat umum, tunarungu lebih dikenal dengan kata tuli, yaitu seseorang yang tidak mampu mendengar atau memiliki kerusakan pada organ dengannya. Namun, istilah tuli di masyarakat kadang lebih sering menuju ke arah mengejek atau mencela. Yang ketiga ada tunawicara. Apa sih tunawicara itu? Tunawicara merupakan ketidakmampuan seseorang dalam berbicara. Hal ini disebabkan oleh kurangnya atau tidak berfungsinya organ-organ untuk berbicara seperti organ mulut, langit-langit, lidah, dan pita suara. Seseorang yang mengalami tunawicara memiliki cara terindah dalam berkomunikasi, yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi penyandang tunawicara kepada masyarakat normal dengan menggunakan gerakan tangan, mimik tubuh, mimik wajah yang membentuk simbol-simbol yang mengartikan suatu huruf atau kata. Ada dua bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sistem Isyarat Bahasa Indonesia atau SIBI dan Bahasa Isyarat Indonesia atau BISINDO. Meskipun SIBI digunakan sebagai bahasa isyarat resmi di sekolah, tetapi itu tidak umum digunakan oleh para tunarungu pada kehidupan sehari-hari mereka. Yang keempat ada tunagrahita. Sebagai besar masyarakat menganggap anak-anak tunagrahita adalah anak-anak yang bodoh, anak-anak yang lemot, anak-anak yang lelet, anak-anak yang idiot, dan anak-anak yang lain sebagainya. Anggapan itu membuat anak tunagrahita dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Anggapan itu juga membuat masyarakat menjauhi serta mengucilkan anak tunagrahita. Pada anggapan yang beredar luas di masyarakat adalah anggapan yang tidak tepat dari sudut bahasa atau istilah tunagrahita berasal dari kata tuna dan dari kata grahita. Tuna yang artinya rusak atau cacat dan grahita artinya berpikir. Definisi yang diterima secara luas dan menjadi rujukan utama ialah definisi yang dirumuskan oleh Grossman yang secara resmi digunakan AAMD, yaitu ketunagrahitaan mengacu pada fungsi intelektual umum yang secara nyata disignifikan berada di bawah rata-rata normal, bersama dengan kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian diri, dan semua ini berlangsung pada masa perkembangan tunagrahita adalah seorang yang mengalami hambatan fungsi kecerdasan intelektual dan adaptasi tingkah laku yang terjadi pada masa perkembangan dan juga menyebabkan kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial. Dan anak tunagrahita itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada tunagrahita ringan, ada tunagrahita sedang, dan ada tunagrahita berat dan sangat berat. Yang pertama ada tunagrahita ringan. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini merupakan kecerdasan dan adaptasi sosialnya terhambat, namun mereka mampu untuk berkembang dalam bidang pelajaran akademik, penyesuaian sosial, dan kemampuan bekerjanya. Yang kedua ada tunagrahita sedang. Anak tunagrahita memiliki kemampuan intelektual umum dan adaptasi perilaku di bawah tunagrahita. Mereka dapat bekerja keterampilan di sekolahnya ini untuk bertujuan fungsional, mencapai suatu tingkatan tanggung jawab sosial, dan mencapai penyesuaian sebagai pekerjaan dengan bantuan. Ada juga tunagrahita berat atau sangat berat. Anak yang tergolong dalam kelompok ini pada umumnya hampir tidak memiliki kemampuan untuk dilatih mengurus diri sendiri, kemampuan bersosialisasi, kemampuan untuk bekerja di antara mereka sampai batas yang ditentukan. Ada yang dapat mengurus diri sendiri, ada yang dapat berkomunikasi secara sederhana,
serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar yang sangat terbatas. Yang kelima ada tunadaksa. Istilah tunadaksa berasal dari bahasa tuna dan bahasa daksa. Tuna yang berarti rusak atau cacat dan daksa yang berarti tubuh. Menurut Sutihati Sumantri, tunadaksa adalah suatu keadaan yang terganggu atau rusak sebagai akibat dari gangguan bentuk atau hambatan pada otot, sendi, dan tulang dalam fungsi yang normal. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, juga bisa disebabkan karena pembawaan sejak lahir. Klarifikasi anak daksa dilihat dari sistem kelainannya pada daksa. Kelainan pada anak tunadaksa dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu kelainan pada sistem cerebral dan kelainan pada sistem otot dan rangka. Yang keenam ada tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam pengendalian emosi dan kontrol sosial. Tunalaras biasanya menunjukkan perilaku penyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal yang dipengaruhi di lingkungan sekitar. 1. Kesulitan belajar atau lambat belajar. Seseorang dapat dikatakan kesulitan belajar atau lambat belajar jika ia memiliki IQ normal, namun jika dibandingkan dengan teman sebayanya, ia mengalami keterlambatan dalam proses pembelajarannya. Yang ketujuh ada autis. Autis adalah gangguan perkembangan syaraf yang kompleks yang gejalanya sudah terlihat sebelum anak berusia 3 tahun. Seseorang yang mengalami autisme memiliki gangguan dan masalah dalam berinteraksi dengan orang lain. Kadang anak autisme terlihat sangat linglung, terkucil, terasing, tidak mau melakukan kontak mata dengan orang lain. Ia tidak mau bermain bersama teman-temannya, sering menggunakan gerakan-gerakan secara terus-menerus dan berlebihan. Akibat gangguan ini, seseorang yang menghidup gangguan autis sulit untuk belajar, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya, dan menyebabkan seolah-olah ia hidup dalam dunia sendiri. Menurut Yatim 2002 dalam YAI, anak autis dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu autisme dengan dianggap autis yang aslinya karena kelainan sudah tumbuh sebelum lahir. Ketidakmampuan anak berbahasa terhadap pada penyimpangan reaksi terhadap rangsangan dari luar, begitu juga kemampuan anak bekerja sama dengan orang lain sehingga bersikap masa bodoh. Yang kedua ada autis reaksi. Terjadi karena beberapa permasalahan yang menimbulkan kecemasan seperti orang tua meninggal, sakit berat, pindah rumah atau sekolah, dan sebagainya. Autisme ini akan memunculkan gerakan-gerakan tertentu berulang-ulang, kadang-kadang disertai kejang-kejang. Gejala ini muncul pada usia lebih besar 6-7 tahun sebelum anak memasuki tahap berpikir logis. Dan yang ketiga ada autisme yang tumbuh atau timbul kemudian setelah anak agak besar, dikarenakan kelainan jaringan otak yang terjadi setelah anak lahir. Hal ini akan mempersulit hal pembelajaran, pelatihan, dan pelayanan pendidikan untuk mengubah perilakunya yang sudah melekat. Ada pula faktor penyebab. 1. Penyebab HIV dan penyebab AIDS. Yang pertama ada hubungan seks. Infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks
baik melalui vagina maupun melalui dubur. Meski sangat jarang, HIV juga dapat menular melalui seks oral. Namun penularan lewat seks oral dapat terjadi bila terdapat luka terbuka di mulut penderita, misalnya akibat gusi berdarah atau sariawan. Penggunaan jarum suntik. Berbagai penggunaan jarum suntik dengan penderita HIV adalah salah satu cara yang dapat membuat seseorang tertular HIV, dan penularan bisa terjadi jika berbagai pakai jarum suntik ketika menggunakan nafsa atau membuat tato. Transfusi darah. Penularan HIV dapat terjadi saat seseorang menerima donor darah dari penderita HIV. Namun kemungkinan terjadinya penularan ini cukup rendah. Hal ini karena seseorang pendonor darah harus melewati screening HIV dan infeksi lainnya terlebih dahulu. Selain melalui berbagai cara di atas, HIV juga bisa menular dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya. Virus HIV juga dapat menular pada proses lahirnya dan melalui air susu ibu saat proses menyusui. Perlu diketahui, HIV tidak menyebar melalui kontak kulit seperti berjabatan tangan atau berpelukan dengan penderita. Penularan juga tidak terjadi melalui ludah, ciuman, gigitan, atau berbagai alat makan, kecuali bila penderita mengalami sariawan, gusi berdarah, atau memiliki luka terbuka di mulut. Penyebab penyakit anak mendapatkan layanan khusus. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus yang terjadi pada prakelahiran antara lain gangguan genetika, kelainan kromosom, transformasi, infeksi, kehamilan, usia ibu hamil, keracunan saat hamil, keguguran saat hamil. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan semakin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV pada tahap ini. Kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Penularan HIV terjadi melalui kontak dengan cara tubuh penderita seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. Perlu diketahui, HIV tidak menularkan udara, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, atau disentuh fisik. Sekian materi dari saya. Lanjut ke materi yang kedua. Yang kedua berjudul Layanan Pendidikan bagi Anak Penyandang Masalah Sosial. Apa sih penyandang masalah sosial? Yang dimaksud dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah seseorang atau keluarga yang karena sudah hambatan atau kesulitan atau gangguan tidak dapat melakukan fungsi sosial dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada pula jenis-jenis layanan pendidikan. Yang satu, mobile school. Mobile school merupakan sebuah model pembelajaran yang mengopsi perkembangan teknologi seluler dan perangkat handphone yang dimanfaatkan sebagai sebuah media pembelajaran yang dikembangkan dengan formasi multimedia yang menyajikan teks, gambar, audio, dan penyimalkan video dan animasi
terbatas konteks scene agar mudah diakses melalui HP sehingga menjadi bahan belajar yang menarik dan mudah dipahami. M-Learning merupakan model pembelajaran alternatif yang memiliki karakteristik tidak tergantung tempat dan waktu. Potensi dan prospek pengembangan mobile learning ke depan sangat terbuka lebar mengingat kecenderungan masyarakat yang semakin dinamis dan mobil serta tuntutan kebutuhan pendidikan yang berkualitas dan beragam. Konsep pembelajaran tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya suasana pembelajaran yang efektif dan inovatif sehingga dapat memotivasi semangat belajar peserta didik dan guru. Yang kedua ada homeschooling. Sekolah rumah atau homeschooling adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan informasi sekolah. Sekolah rumah dilakukan di rumah, di bawah pengarahan orang tua dan tidak dilakukan di tempat formal lainnya seperti di sekolah negeri, sekolah swasta, atau di institusi pendidikan lainnya dengan model kegiatan belajar terstruktur dan kolektif. Sekolah rumah bukanlah lembaga pendidikan, bukan juga bimbingan belajar yang dilaksanakan di sebuah lembaga, melainkan model pembelajaran di rumah dengan orang tua sebagai penanggung jawab utama. Orang tua bisa berperan sebagai guru atau juga mendatangkan guru pendamping atau tutor ke rumah. Sekolah rumah bukan berarti kegiatan selalu di rumah. Siswa dapat belajar di alam bebas, baik di laboratorium, perpustakaan, museum, tempat wisata, dan lingkungan sekitarnya. Komitmen orang tua dalam menemani anak belajar adalah kunci utama. Yang ketiga ada pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan adalah bimbingan yang diberikan kepada anak agar memiliki kemampuan dalam hal membuat atau menciptakan sesuatu untuk melakukan kegiatan atau hal yang baik dan cermat terhadap sumber-sumber yang ada di lingkungan menjadi barang-barang kerajinan yang bermanfaat untuk memiliki kebutuhan. Yang keempat ada kejar paket A, B, dan C. Kejar paket A, B, dan C adalah solusi bagi kita yang sudah berusia di atas usia sekolah namun ingin memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ijazah setara dengan SD, SMP, dan SMA. Kejar adalah singkatan dari kelompok belajar. Siapa yang menginginkan mengikuti kejar paket A, B, dan C harus mendaftar di lembaga penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat resmi yang terdaftar di Departemen Pendidikan Nasional sehingga nantinya bisa mengikuti ujian kejar paket yang mendapatkan ijazah yang diakui oleh negara. Kejar paket A, kejar paket A setara dengan sekolah dasar. Kejar paket B setara dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Sedangkan kejar paket C setara dengan sekolah menengah atas atau SMA. Melalui program kejar paket tersebut, siswa akan mendapatkan belajar setara dengan tingkatan di akhir program. Siswa bisa mengikuti ujian kejar paket atau disebut dengan istilah ujian persamaan atau ujian kesetaraan untuk mendapatkan sertifikat ijazah sebagai tanda kelulusan yang kemudian dapat dipakai untuk mendaftar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik ke sekolah menengah ataupun perguruan tinggi, atau bagi yang hendak langsung bekerja, ijazah juga dapat digunakan sebagai kelengkapan persyaratan melamar kerja. Yang kelima ada pendidikan nilai dan sikap. Pendidikan nilai dan sikap pada dasarnya adalah pendidikan nilai. Menurut pendapat saya, pendidikan nilai adalah sikap ini penting diterapkan pada siswa sekolah dasar untuk mempondasi kelak mereka dewasa nanti dalam bertindak, bersosialisasi,
dan hidup bermasyarakat. Nilai adalah konsep yang berada dalam pikiran manusia dan sifatnya tersembunyi. Nilai pada dasar standar perilaku, ukuran yang menentukan atau ceritanya seseorang tentang baik dan tidak baik, indah dan tidak indah tersebut, sehingga standar itu yang akan mewarnai perilaku seseorang. Dengan demikian, pendidikan nilai pada dasarnya proses penambahan nilai kepada peserta didik yang diharapkan oleh karena siswa dapat berperilaku sesuai dengan penyandang yang dianggap baik dan tidak bertentang dengan norma-norma yang berperilaku. Dulus Graham melihat 4 faktor yang merupakan dasar kepatuhan seseorang terhadap nilai tertentu. Ada normativisit. Normativisit biasanya kepatuhan pada norma-norma hukum. Kepatuhan ini terdapat 3 bentuk, yaitu kepatuhan kepada nilai atau norma itu sendiri, kepatuhan pada proses tanpa mempedulikan norma itu sendiri, kepatuhan kepada hasil atau tujuan yang diharapkan dari peraturan itu. Yang B ada integratif. Integratif yaitu kepatuhan yang didasarnya pada kesadaran dengan pertimbangan yang rasional. Yang C ada fenomenalis. Fenomenalis yaitu kepatuhan berdasarkan suara hati atau sekedar basa-basi. Yang D ada hedonis. Hedonis yaitu kepentingan berdasarkan diri sendiri. Kesimpulan dari materi kedua adalah pendidikan merupakan proses pengubah sikap dan perilaku diri seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, latihan proses, dan pembuatan cara mendidik. Dan simpel dalam diartikan bahwa pendidikan adalah usaha sadar, yaitu bertujuan untuk membudayakan manusia, untuk memanusiakan manusia melalui pengajaran. Masalah pendidikan tidak selesai sebab hakikat manusia itu sendiri selalu berkembang mengikuti zaman. Pendidikan merupakan hak setiap orang, baik orang normal maupun penyandang disabilitas, berhak mendapatkan pendidikan yang sama tanpa ada diskriminasi. Penyandang disabilitas yang masih memungkinkan mengikuti pelajaran di sekolah reguler harus dapat diterima dalam sekolah reguler karena dapat keterbatasannya. Penyandang disabilitas masih dapat mengikuti proses pembelajaran bersama teman-teman seusianya di kelas dan di sekolah dengan baik. Karena tidak perlu sekolah inklusif adalah sekolah reguler yang mengkoordinasi dan mengintegrasikan siswa reguler serta siswa penyandang disabilitas dalam program yang sama. Disabilitas adalah istilah baru pengganti penyandang cacat. Selama ini, anak-anak penyandang disabilitas disediakan fasilitas khusus dalam penyandang pendidikan, yaitu melalui sekolah luar biasa atau SLB. Pendirian SLB adalah untuk memfasilitasi pemberian siswa, akan tetapi secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun tembok khusus bagi anak-anak yang penyandang disabilitas dengan lingkungan pergaulan sosial. Akibatnya, dalam interaksi sosial, kelompok penyandang disabilitas menjadi kelompok yang terpinggirkan dan dinamika sosial masyarakat dalam menjadi merasa asing dengan kehadiran penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sendiri merasa bahwa diri mereka tidak menjadi bagian yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Padahal dengan metode pengajaran yang berkaitan, baik yang banyak disesuaikan dengan kebutuhan anak, siswa penyandang disabilitas pun dapat diikuti pembelajaran seperti pada umumnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pendidikan penyandang disabilitas merupakan hak yang telah mendapatkan pengakuan baik dalam aturan internasional maupun nasional.
pengakuan hak pendidikan terhadap pada artikel 26 The Universal Declaration of Human Rights. Pada artikel 13 mengakui pendidikan dasar harus diberikan ke setiap orang dengan cuma-cuma. International Conference of Economic, Social, and Cultural Rights 1966 yang telah didrafifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 yang mengaku pendidikan sebagai hak asasi manusia, Undang-Undang NRI Tahun 1145 dengan menentukan bahwa pendidikan merupakan hak dasar warga negara. Hal ini terdapat pada pasal 28C ayat 1 dan pasal 28E ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945. Sekian video saya untuk melengkapi tugas UAS dari Bunda Sugiartadi MSPD MPD. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.